Oke, bersama kita telah hadir Bapak Profesor Dr. Bustanul Arifin sebagai profesional apa ini? Profesorial. Oke, bersama kita telah hadir Bapak Profesor Dr. Bustanul Arifin sebagai Profesorial Fellow dari MB IPB. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, mendalamkan latar kemudian pendidikan sebelum kita bicara. Baik, nama saya Bustanul Arifin, asli Madura. Saya lulusan Sosek IPB. Dulu masih ada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dengan keahlian agribisnis. Sekarang saya mengajar, tentu saja. Angkatan 18 itu masuknya 81. Jadi kami masuk 81, keluar 85, kira-kira seperti itu. Masuk di jurusan Sosek, kemudian kita diajari ekonomi dan sosial. Apakah diajari nanam-menanam? Masih sedikit, tapi lebih banyak kepada ekonomi, lebih banyak kepada ilmu sosial. Dan pekerjaan pertama saya setelah lulus adalah menjadi apa yang disebut sebagai site manager lah, mungkin begitu ya kalau sekarang. Kira-kira kepala unit pengembangan wilayah transmigrasi. Langsung di PBM? Tidak, saya langsung ditempatkan di Aceh Barat. Daerah transmigrasi, tidak ada listrik, tidak ada radio, tidak ada TV, tidak ada koran, tidak ada majalah. Tahun 86. Tapi saya survive ya, alhamdulillah. Dan sebetulnya menempa pendewasaan diri saya bahwa jadi sarjana lulusan IPB itu memang harus bekerja di tengah-tengah masyarakat. Baru setelah itu teman manggil, kamu keluar, pulanglah katanya kan. Saya langsung lapor ke Universitas Lampung dulu, kemudian ikut kursus bahasa Inggris, kira-kira tahun 89 pergi sekolah ke Amerika Serikat. Jadi yang mungkin yang menjadi bahan mudah-mudahan ya, menjadi inspirasi bagi adik-adik lulusan IPB berikutnya, justru pengalaman saya selama di daerah transmigrasi itu bergaul, bergulat dengan kehidupan petani yang sebenarnya. Saya menanam, saya membuat percontohan, membimbing masyarakat, lalu saya tuliskan dalam sebuah proposal yang baik dan menjadi rencana studi, dan alhamdulillah bisa menembus beasiswa Fulbright. Fulbright itu ya cukup bangga juga lah, karena memang tidak semua orang bisa berhasil menembus beasiswa Fulbright. Jadi berkah dari bekerja dengan petani bagi saya pribadi kira-kira seperti itu. Entah mau ini disebut menjadi kaya dengan itu terserah, tapi saya merasa memperoleh kemuliaan dengan bekerja di bidang pertanian, langsung terjun. Saya merasa memiliki kemuliaan di situ. Paling tidak saya menerima manfaat bahwa pekerjaan saya tidak sia-sia, dan setidaknya bagi saya pribadi bermanfaat. Saya dapat beasiswa, bisa sekolah gratis ke Amerika Serikat, dan mungkin mudah-mudahan bagi masyarakat juga bermanfaat juga. Benar sekali. Menjadi kaya melalui ini merupakan diskusi yang tidak habis-habisnya ya. Yeah. Jadi kita mencoba untuk melihat bagaimana sih supaya pandangan Bapak ya, apakah memang sektor pertanian ini merupakan sektor yang menjanjikan gitu. Karena kalau kita perhatikan sekarang juga banyak orang yang menghindari sektor pertanian, khususnya juga di jurusan pertanian dimanapun juga itu banyaknya pergi ke non sektor pertanian gitu. Sementara kalau kita perhatikan bahwa komoditi pertanian itu adalah komoditi yang memang bisa diunggulkan menjadi sebuah komoditi yang bisa ditingkatkan value added-nya menjadi produk. Bagaimana Pak? Begini, karena saya di dunia akademik, saya pertama self kritik dulu, kritik kepada kurikulum kita sendiri dulu ya. Jadi di kurikulum kita itu memang tidak banyak diajarkan praktek-praktek langsung kewirausahaan yang mampu membuka wawasan mahasiswa baru sehingga mereka betul-betul tertarik dan mau terjun langsung di bidang pertanian. Ya, itu self kritik yang pertama.
Nah, karena dari seperti itu, lalu mulut ke mulut, kemudian masyarakat lalu mengatakan sulit menjadi kaya di bidang pertanian dan seterusnya ya. Sehingga yang membuatnya terpuruk adalah stakeholder kita sendiri. Nah, saya pikir itulah kepedulian utama dari himpunan alumni IPB yang harus dicurahkan ya, dan harus kita menghasilkan suatu tawaran-tawaran yang lebih menarik, mengemas, karena walau bagaimanapun kemasan dari sektor pertanian kita ini selama ini tidak diminati atau sedikit diminati. Anak saya sendiri saya suruh masuk IPB nggak mau juga ya. Jadi ada beberapa Nggak mau masuk, Pak. dia sekarang kuliah di FUI. Nah, itu yang saya masih merasa belum berhasil untuk membuat citra image yang baik bahwa pertanian itu akan menjadi baik dan mampu menjanjikan kemuliaan dan kekayaannya. Nah, itu yang pertama, self kritik. Yang kedua, kritik mengapa bisa seperti itu, ya memang berhubungan dengan sistem politik sih, sistem politik dan sistem ekonomi kita yang di dalam teori itu disebut we are undervaluing the agriculture. Kita menilai pertanian itu terlalu rendah, baik karena kebijakan yang tidak berpihak, baik karena memang mungkin penampilan sendiri yang memang harus diubah juga. Jadi ada survei kecil yang dilakukan lulusan IPB juga. Survei itu menunjukkan apa yang Anda kesan pertama tentang pertanian. Petani, orang pakai caping, pakai cangkul, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini saya pikir sudah harus diubah. Jadi kalau kita menjual ya, mengemas pertanian dengan bahasa yang sama dengan tahun 80-an, saya pikir kita ditinggalkan beneran, tidak mampu memanfaatkan seperti itu. Sehingga anak sekarang itu walaupun di desa sudah pakai iPad, sudah pakai iPhone, sudah pakai BlackBerry, kita tidak selayaknya menjual pertanian dengan ini seperti itu. Anak-anak itu memang malas mencangkul mungkin, tapi dengan mereka yang kita didik menjadi calon-calon entrepreneur di masa depan, setelah mereka mengetahui yang sebenarnya, saya pikir justru mereka lah nanti inovator-inovator ulung di lapangan yang mampu menghubungkan antara kebutuhan real di masyarakat dan pencapaian atau peningkatan nasib ya, atau bahkan peningkatan status dari pertanian itu sendiri. Nah, kalau itu seperti itu saya pikir masih ada harapan, masih ada sesuatu yang bisa kita kontribusikan. Menarik sekali. Kebetulan putri saya juga masuk di bisnis gitu. Yang tadinya dia menolak, tapi sekarang dia justru enjoy banget gitu. Ya. Artinya kenapa kita mencoba untuk membangun bahwa pencitraan agribisnis atau sektor pertanian itu sebenarnya tergantung bagaimana kita sudut pandangnya gitu. Ya, kalau kita mengatakan bahwa pertanian online selama ini yang memang pencitraannya kurang begitu baik, ya bagaimana kita mencoba untuk menjadi sektor offline agriculture gitu ya, yang sebenarnya mempunyai value added. Artinya yang dulunya kopi harganya 1.500 di kedai-kedai, sekarang udah di Starbucks udah bisa menjadi 40.000, 60.000, 70.000. Nah, itu yang menjadi yang menjadi PR bagi generasi muda untuk meningkatkan pencitraan. Jadi sebenarnya ini masalah citra ya, Pak. Betul. Nah, yang sudah dilakukan oleh kampus-kampus ada baiknya sejak dirjen yang lama Pak Fasli Jalal sudah tidak dirjen lagi, beliau membuat suatu gebrakan kalau saya sebutkan ya, di seluruh universitas di Indonesia kecuali yang BHMN, kecuali yang IPB, UGM, UI, UNER dan apalagi TS ya, kecuali yang itu beliau itu mewajibkan bahwa di Fakultas Pertanian itu cuma ada dua jurusan. Jurusan agroteknologi yang terdiri dari agronomi, ilmu tanah, hama penyakit tanaman, dan jurusan agribisnis. Kalau dulu sosek, zaman saya masih sosek, sekarang agribisnis. Apa yang mencengangkan ketika kita rebranding menjadi agribisnis, penerimaan itu tinggi dan kita buang-buang. Dan itu menjadi pilihan utama. Pilihan utama. Setelah pilihan yang bersaing itu pilihannya adalah food science, ilmu teknologi. Tapi ilmu pangan ya, ilmu pangan. Nah, dari hal yang seperti itu sebetulnya nggak terlalu sulit untuk mengubah citra menjadi mulia ya, dan menjadi kaya di bidang pertanian itu. Dengan rebranding saja sudah lain. Tapi tentu saja di dalam baru kita perbaiki dengan
kurikulum yang lebih menarik ya. Boleh teori, tapi ya tidak harus terlalu banyak, tapi praktik, kemudian soft skill, kemudian berguru pada yang berhasil, teman-teman baik yang terjun langsung maupun yang di arah kebijakan. Kalau sudah seperti itu, saya masih bisa optimis, ada harapan baru. Nah, yang ketiga yang tadi yang saya sebutkan itu, ada harapan untuk menjadi pressure group atau advokasi, terutama untuk tingkat makro kebijakan. Jadi nanti teman-teman himpunan alumni IPB itu seharusnya menjadi corong untuk memperjuangkan ya nasib pertanian itu. Berbagai macam cara bisa kita tempuh. Misalnya memberi advokasi jangan terlalu tergantung pada buah impor atau daging impor atau apapun yang seperti itu kan. Nah, kalau argumentasinya tidak baik mungkin ditolak, sehingga advokasinya harus mantap ya dan mapan, dan kita menggunakan saintifik tentu saja, karena kalau di kampus menggunakan saintifik argumen yang baik. Dan dari situlah karena begini, di Amerika Serikat itu Mas ada yang disebut American Grain Council, Dewan biji-bijian Amerika. Nah, kalau AGC itu sudah rapat, ada pertemuan begini, politisi dan legislatif dan eksekutif di Capitol Hill sana, itu sudah nguping-nguping apa sih yang disarankan oleh AGC gitu. Nah, saya ingin itu kita memiliki pressure group yang seperti itu, wibawa, sehingga kita didengar dan menjadi bukan menjadi calo anggaran sudah pasti, tapi menjadi sesuatu yang memang disegani, sehingga menjadi referensi yang jadikan bahan referensi untuk kemajuan bangsa ini. Nah, kalau seperti itu kita berbicara mikro juga dapat, baik yang bekerja, terjun bisnis makro tadi kebijakannya juga dapat juga. Oke, menarik sekali ya bincang-bincang dengan Pak Bustanul. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan, namun waktunya terbatas. Namun kami minta sedikit kira-kira apa yang sebenarnya yang harus kita siasati untuk bisa ya mencintai lah sektor pertanian menjadi peningkatan kualitas hidup kita mungkin. Baik, terima kasih. Sebetulnya begini, sektor pertanian itu sekali lagi bukan sektor kurang, itu dulu. We are very big, huge gitu kan, kita besar. Pertanian arti luas, mulai dari peternakan, hortikultura, tanaman pangan, perikanan dan seterusnya. Dan masyarakat atau kalau kaula muda tidak harus berkecil hati, karena pertanian ke depan itu akan penuh perubahan-perubahan yang kadang kami di generasi kami ini belum mampu memetakannya secara baik. Justru adik-adik muda ini yang mampu memetakan kira-kira tren perubahan itu akan seperti apa. Misalnya yang sekarang sedang terjadi, tren perubahan mengenai konsumen dan bangkitnya kelas menengah. Kelas menengah itu kadang nggak peduli dia, nggak peduli dalam konteks barang impor apa nggak peduli. Yang penting dapat itu barang mudah, sehat, murah didapat, kemudian dia beli. Nah, tren perubahan seperti ini kan sebetulnya peluang bagi anak-anak muda. Jadi jangan kita berpikir tanam menanam atau apa. Kalau dalam teori disebut demand driven. Jadi pertanian ke depan itu pasti terdorong oleh demand. Sehingga bagaimana kita merespon terhadap gerakan-gerakan yang demikian dahsyat itu. Bagaimana cara meresponnya? Tentu saja melalui sikap entrepreneur dan respon terhadap perubahan-perubahan yang ada kan. Kalau memang belum mulai, silahkan memulai, bisa magang, bisa ikut yang senior. Kalau yang sudah terjun di situ, tantangan akan jadi besar, terus terang, akan jadi lebih rumit dengan kerumitan-kerumitan yang terjadi di sektor global dan di politik domestik juga. Tapi mohon tidak menyurutkan minat, karena ke depan tidak ada lagi masa depan yang lebih cerah kecuali masa depan di bidang pertanian. Luar biasa. Terima kasih. Thank you, Mas. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Bustanul. Mungkin menjadi kaya pertanian ini dapat menjadikan inspirasi kita meningkatkan kualitas hidup kita dan usaha pertanian. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Atur nuhun.